Aku yakin banget video ini tuh jadi salah satu yang paling kalian tunggu-tunggu. Foundation favorit aku yang udah pasti sawo matang approve. Udah banyak di request sebenarnya sama kalian-kalian semua dari tahun 2020, tapi aku baru sempat bikinin sekarang. Aku kasih tahu dulu ya, untuk dijadikan foundation favorit, sebenarnya tahun 2020 tuh banyak gak sih produk complexion muncul? Banyak sih, tapi aku tuh punya ini ya, kayak punya pakem sendiri untuk menjadikan produk foundation favorit aku gitu. Oh ya, sebelumnya aku mau ngasih tahu kondisi kulitku ya. Terkini sama aja sih sama kemarin-kemarin. T-zone-nya normal, U-zone-nya kering kerontang. Jadi aku lebih ke kombinasi kering pakai banget kali ya dibilangnya. Wajar ya, usia 30 tahunan ke atas tuh biasanya emang kulitnya tuh cenderung makin kering. Terus udah mulai ada kerutan juga kan, kayak di under eye, smiling line. Nah, untuk menjadikan sebuah produk complexion ataupun foundation favorit aku, biasanya aku tuh nyari yang pertama, yang penting ya, match di kulitku deh. Kalian pasti tahu lah ya, untuk sawo matang, apalagi kalau misalnya kulit kalian yang hampir serupa sama aku, nyari yang bener-bener match di kulit itu kan susah banget ya. Di kulitku tuh kadang sawo matang itu kan juga ada level-levelnya ya. Ada yang light, ada yang deep atau yang darknya. Nah, aku tuh in between, aku mediumnya. Kayak susah-susah gampang. Kadang untuk sawo matang gitu, masuk ke shade yang untuk sawo matang di aku keterangan. Terus masuk yang sawo matang yang tan gitu, di aku kegelapan gitu. Aku butuh yang bener-bener pas di kulitku. Nah, untuk nyari yang bener-bener pas di kulit tanpa di mix and match itu susah banget. Tapi akhirnya ada 4 produk yang bisa aku rekomendasiin kalian dan ini udah pasti Riri Prams approve. Penasaran? Yuk kita jabarin dari yang pertama dulu. Oh ya, ini aku bakalan jabarin berdasarkan review pemakaian aja ya. Tapi aku nggak bakalan pakai langsung diaplikasikan di wajah karena sebenarnya udah pernah dipakai juga di video-video sebelumnya. Kalian bisa cari sih sebenarnya dari keyword nama produknya, itu langsung nongol biasanya di video YouTubeku. Aku bakalan jabarin dari packaging dan teksturnya, oke? Foundation yang pertama, The Realest Lightweight Foundationnya Rose All Day. Aku pakai yang shade Warm Honey. If I'm not mistaken, dia ada 6 shades pilihannya. Dan Warm Honey ini bukan yang tergelapnya, ada yang lebih gelapnya lagi. Harganya 209.000. Ini aku sambil ngecek di websitenya. Sekarang lagi sale dan nggak tahu sampai kapan, 167.200. But I believe ini belum sama ongkirnya. A true everyday lightweight charm with medium to full coverage. Nah, untuk coveragenya tuh, dia tuh lightweight ya, teksturnya tapi nggak cair banget, tapi ada coveragenya. Tapi coveragenya itu hanya menutup kemerahan di wajah. Jadi kalau untuk dark spot, bekas jerawat yang hitam-hitam gitu, dia butuh 2-3 layer atau setelahnya ditutup pakai concealer lagi. Untuk warnanya, ini dibilangnya warm yellow undertone for medium to tan skin. Match, benar, karena aku kan medium ya hitungannya. Untuk sawo matang aku masuknya di medium kan. Di aku tuh nggak perlu di mix lagi. Dan aku suka banget sama kemasannya yang modelnya tube tapi di pump gitu loh. Jadi untuk seberapa banyak produknya kita keluarkan dari kemasannya itu masih bisa dikontrol oleh kita. Finishingnya yang aku suka, dia nggak terlalu matte finish, semi matte finish hitungannya. Dan aku itu pecinta dewy finish. Karena kalau untuk matte finish di kulitku itu bakalan bye banget, pasti nge-crack sana sini. Nah, untuk si Rose All Day ini foundationnya masih aman di kulitku. Ada cracking tapi nggak parah banget gitu loh. Foundation berikutnya, Mineral Botanica Durawear Liquid Foundation. Harganya 172.000 dan dia available dalam 6 shades. Ini aku juga sambil nyambi ngecek websitenya. Aku nggak tahu kenapa si Mika ini foundationnya underrated, nggak banyak yang review, nggak banyak yang tahu juga. Aku pakai shade W35 dan match banget di kulitku tanpa harus aku mix and match dengan foundation lainnya atau shade lainnya. Teksturnya ringan tapi dia hitungannya ya, ini teksturnya tuh masuk ke full cover loh, tapi finishingnya nggak matte, hitungannya semi matte, gampang diaplikasiinnya, ngecover sampai bekas jerawat. Tapi kalau yang balik lagi ya, kalau yang bertekstur dan hitam tetap harus di color correct dulu sebelumnya. Terus aku udah coba pakai beberapa jam, crackingnya nggak parah, under eye masih oke banget, smiling line oke. Dan yes, balik lagi yang tadi aku bilang, kenapa ya nggak banyak yang tahu foundation ini? Kalian harus tahu sih. Dan ini tuh harganya 172.000. Kemasannya tuh botol kaca, bukan plastik coy. Bagus banget, sumpah bagus. Produk lokal yang wajib kalian punya foundation ya. Kalau misalnya ditanya apa, aku bakalan jawab
Mika. Wah, kalian harus cobain sih. Kalau misalnya kalian warna kulitnya sama kayak aku dan menjadikan aku patokan kalian, W35. Oh, buat belajar makeup ya, untuk pemula-pemula juga oke banget. Cus! Lanjut ke produk berikutnya, yaitu Makeover Hydra Stay Cushion. Wah, ini one of the best cushion yang aku cobain di tahun 2021. Baru banget launching, masih rame. Nggak tahu ya pas video ini tayang masih rame nggak ya. Tapi aku masih tetap pakai produknya. Kayak kalau misalnya lagi pengen buru-buru makeup, aku pakai cushionnya Makeover. Tersedia dalam 8 shades. Harganya 215.000. Intinya nih, cushion bakalan bikin kulit yang kering itu terhidrasi maksimal. Karena dia tuh ada formula deep hydrating aktif. Jadi kayak bisa ngelembapin kulit seharian gitu. Rasanya tuh kayak abis pakai skincare, terus abis itu timpa foundation. Nah, rasanya kayak gitu. Aku pakai shade W42. Kenapa aku pakai shade W42? Terdahulu yang Power Stay ya, yang matte-nya aku pakai W50. Karena untuk cushion ataupun foundation apapun yang biasanya dewy finish, dia tuh pasti ada oksidasinya. Tapi si Hydra Stay ini nggak terlalu parah sih oksidasinya. Makanya aku pakainya shade W42. Biar tetap terlihat fresh seharian, aku akalin aku pakai yang shade W42. Pernah juga aku review di YouTube aku. Dia aku pakai seharian hujan-hujanan gitu ya, tetap awet. Terus ada transfer ke masker. Realistis aja lah, ada transfer ke masker. Tapi nggak yang jiplak satu muka gitu loh ke masker, nggak. Dan hitungannya dia smudge proof sih. Walaupun udah kena panas dan hujan, tapi transfernya tuh kayak ya udah gitu. Ya dikit transfernya. Terus untuk crackingnya juga, aduh aman banget deh untuk kulit yang kering. Bener-bener sahabat kulit kering banget. Kalau misalnya kalian belum cobain, coba deh. Makin bingung gak sih mau nyobain yang mana? Ya gak sih? Karena emang yang aku masukin di video ini tuh top foundation versi aku banget-bangetan. Yang terakhir, one of the best complexion product yang aku beli di tahun 2020 dan aku nggak nyesel belinya walaupun lumayan pricey. Aku belinya harganya 510.000 karena aku belinya di Topet dan aku cari yang ready stock, aku nggak mau PO. Makeupnya Selena Gomez Rare Beauty. Aku juga ada review di YouTubeku. Wah, pilihan shades-nya ada banyak banget. Dan aku waktu beli foundationnya itu aku inget banget, aku cuma ngandelin shade finder yang ada di websitenya karena aku pengen tahu apakah sesempurna itu shade findernya, dan ternyata bener match di kulitku. Jadi kayak pas kita ngepasin warna kulit kita, dikasih 3 rekomendasi shades yang mendekati. Nah, aku pilih yang di bawahnya 1 level. Jadi aku pilihnya bukan yang pas di shade yang dianjurin, aku pilih di bawahnya 1 level. Dan aduh, jadinya kayak my skin but better. Dari aplikatornya, pertama tuh aku mikir kayak kok nggak higienis ya. Ternyata si Selena Gomez itu memproduksi foundationnya itu dibuat packagingnya model ada aplikatornya gitu. Intinya sih mempermudah orang-orang yang mengidap penyakit lupus gitu. Intinya kayak gitu. Terus aku kayak wow, ternyata semuanya berkonsep ya. Dan make dikit aja tuh udah bisa cover seluruh muka. Ngerasanya kayak kulitku sesehat itu ya. Ngerti gak sih kalau misalnya kulit kita sehat, pengaplikasian foundation itu biasanya jadi lebih sedikit. Nah, si Rare Beauty tuh bikin aku ngerasa kulitku kayak gitu, jadi kayak sehat gitu loh. Bener-bener finishnya tuh kayak my skin but better. 1 layer rasanya kayak radiant glow, tapi tetap yang namanya ketidaksempurnaan di wajah tuh tidak tertutup sempurna kalau misalnya 1 layer ya. Ini hitungannya soft to medium coverage gitu. Kalau misalnya mau nyari yang full ya bukan foundation ini gitu. Ini kayak untuk daily banget gitu. Tapi kalau di kamera tetap kelihatan bedanya. Intinya kayak gitu. Aku bacain klaimnya ya. Everyday foundation as it's meant to be. Weightless and breathable with all day medium to full coverage that melts into skin to look and feel like you. Yang tadi aku bilang ya. Menurutku ini coveragenya bukan medium to full sih, tapi soft to medium. Skin like, iya banget sih. Wah, kalau misalnya kalian punya duit lebih dan pengen cari foundation yang apa ya kira-kira yang bakalan cocok di kulit kering, go ke Rare Beauty sih. Wah, nampol banget itu foundation. Kayak kalau misalnya habis, aku bakal repurchase beneran. Bagus itu di kulitku ya.
Gak tahu kalau di kulit orang. Aku hampir kelupaan ngasih info untuk foundationnya Rare Beauty. Aku pakai shade 310W. Itu dia 4 top foundation versi aku, atau foundation terfavoritku, yang udah pasti Riri Prams approve ataupun Saw Matang approve. Keempatnya nggak perlu di mix and match lagi sama shade dari foundation lain ataupun shade foundation lainnya intinya ya, karena udah langsung pas dipakai match di kulitku dan wow hasilnya. Sekarang aku pengen tahu juga sih, apa foundation favorit kalian? Coba share foundation favorit kalian atau complexion produk favorit kalian di kolom komen di bawah. Because sharing is caring. Sekian videonya, semoga kalian suka dan semoga info-infonya bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and also next time.